Suami saya itu, aduh di gereja mah semuanya hormat Pak, bawa firman Tuhan. Tapi saya tahu betul dia selingkuh bahkan dia ngaku. Nah kalau misalnya bukan di kalangan ya, ada kasus-kasus pendeta aja begitu, gimana jemaatnya? Artinya emang pencobaan, godaan hal seksual ini kuat sekali. Benar sih. Ini temanku baik, suamiku nggak baik. Ini teman pelayanan baik, dia nggak, suami nggak baik. Udah langsung kontradiktif kan? Yeah. Dia perhatian, suami nggak perhatian. Udah. Kenapa sih kamu selingkuh gitu ya? Ya karena bosen gitu. Bosen itu bisa nggak enak. Jadi dating itu ngomong yang sudah tahu, ngomong yang tidak penting. Iya. Kalau ngomong yang penting kan meeting. Iya. Nah nikah meeting terus kan? Iya. Luka pikir, luka hati inilah yang membuat ya cinta itu hilang. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Hosea Claudio. Hari ini kita akan ngobrol seru tentunya dengan narasumber yang sudah ada di studio pada hari ini. Beliau adalah seorang ahli pertanian tapi juga adalah seorang hamba Tuhan dan juga sekarang melayani dalam pelayanan keluarga. Luar biasa banget. Langsung kita sambut Pak Jarod Wijanarto. Oke, Wow, siap. apa kabar Pak? Luar biasa, selalu luar biasa. Selalu luar biasa ya. Nah, Tuhannya luar biasa. Yes, amin. Oke Pak, hari ini kita mau bahas nih tentang setia Pak. Setia. Selingkuh tiada akhir. Iya, selingkuh tiada akhir. Sama sopir. Selingkuh tiada akhir sama sopir. Oke. Atau sama si kuat. Ya kan menarik nih Pak ya. Beberapa belakangan ini banyak isu-isu dan juga kasus-kasus yang terjadi. Seperti ya kita tahu ya dari yang kemarin soal polisi itu kan juga ada hubungan dengan selingkuh, juga artis ya. Soal polisi ada, soal pendeta ada juga. Pendeta juga ada, benar. Polisi, pendeta, terus terakhir nih ada artis ya, bahkan KDRT nih dalam karena ketahuan selingkuh dan sebagainya nih. Dan saya juga lihat di mana sosmed dan juga di website Google gitu, itu jadi salah satu trending topik gitu ya. Tentang ketidaksetiaan atau tentang perselingkuhan. Nah sebenarnya nih Pak, balik kepada perselingkuhan ini sendiri gitu ya. Mungkin memang kita udah pernah bahas ya di episode yang lalu. Mungkin juga buat Anda yang mau melihat bisa lihat nih di atas, di klik aja. Nah kita mau bahas lagi nih mungkin yang lebih terkini dengan kondisi saat ini Pak. Sebenarnya gimana sih Pak perselingkuhan itu bisa terjadi gitu kan ya? Tentu banyak sebab dan faktor. Tapi saya mau kasih ungkapan kenapa selingkuh dari terkini yang saya dapatkan dari ya orang-orang baik pelaku ataupun pengamat ya. Saya tanya, kenapa sih kamu selingkuh gitu ya? Ya karena bosen gitu. Bosen itu bisa nggak enak ya karena misalnya istri yang bercinta dengan suaminya katakanlah nih ya peltu, nempel langsung metu gitu ya. Atau paling enggak cuma 2-3 menit, 5 menit selesai. Padahal wanitanya harus orgasme 9-15 menit. Dan itu pun kalau misalnya dia enggak cinta, wanita tanpa rasa cinta dia enggak terangsang. Jadi kalau misalnya suaminya, dia nggak cinta suami nih, suaminya minum obat kuat, malah bisa 30 menit atau 60 menit gitu ya, ya malah tambah bukan nikmat, tambah merasa diperkosa tiap hari gitu kan. Jadi tetap esensinya pada relasi. Nah sekarang misalnya suaminya ini nggak bisa memuaskan secara fisik, kita bicara fisik seks, jadi istri nggak orgasme. Nah tentu kalau dia rohaninya kuat sekali si wanita, dia dapat kebahagiaan dari didik anak, dari pelayanan, ya dia nggak akan pengen. Tapi kalau dia nggak kuat pertahanan rohnya, lalu mulai berfantasi, pengen nyoba, nah selingkuh. Atau yang laki-laki, kenapa selingkuh gitu ya? Istri saya frigid. Jadi ada bapak suami yang tidak mampu atau istri yang frigid, dingin seksual. Jadi ya maaf nih bicara belak-belakan gitu ya, ya dia bilang ini, ya istri saya ini kalau melayani saya ini kayak gedebok pisang gitu. Gedebok pisang. Ya kalau yang orang Kristen kalau di gereja bilang begini. Istri saya kalau lagi bercinta itu seperti kur sangkakala. Tegak berdiri lurus di hadapan Tuhan. Ya kalau di dunia sekuler atau di kantor, karena kantor saya bisnis sekuler ya bilang kayak gedebok pisang gitu. Terus saya tanya, lah kalau istri kamu seperti itu, seks kamu rasanya gimana?
Ya kayak ngencingin pohon pisang. Rasanya kayak ngencingin pohon pisang. Jadi walaupun istrinya akhirnya mau gitu ya, maunya kan terpaksa, ya sudahlah melayanilah, memang ada kewajiban, ya sudahlah gitu. Tapi ketika istri seperti itu pun suami juga nggak rasa nikmat. Rasanya kayak ngencingin pohon pisang. Harus akhirnya ya tergodalah dengan yang bergairah. Iya, betul. Apalagi misalnya yang selingkuh ini punya posisi untuk hal itu. Karena posisi sebagai pejabat misalnya yang ngurus izin, atau posisi tertentu oknum gitu ya yang bisa melindungi. Lalu ada korban kasus katakanlah begitu. Lalu ya ketika dilindungi dia kaya nggak minta bayar duit gitu kan, bayarnya tubuh gitu. Ternyata ya lalu terungkaplah kasus oknum dengan artis yang ternyata selingkuh atau malah punya anak gitu ya. Kasusnya ya ternyata bayarnya murah juga. Kalau dia memang juga orang yang mau begituan katakanlah begitu Bagi wanita yang tidak mau begituan, waduh. Nah, tentu kasus motivasinya sangat banyak, tapi cukup banyak yang faktornya ya manusia ini kan roh, jiwa dan tubuh. Iya, betul. Mau Pantekosta, mau karismatik, mau Protestan, ya tubuh itu ya kebutuhan biologis kayak makan. Ya seks juga di dalamnya ada kebutuhan. Betul. Ketika kebutuhan nggak dipenuhi, ya dia pengen memenuhi dengan caranya sendiri. Nah, ketika rohnya ndak kuat, ya rambu-rambu yang dibilang dosa ya akhirnya ditabrak. Kalau rambu-rambunya kuat kan ya sekuat seapapun ya pasti dia akan sanggup ya, walaupun nggak mudah ya, nggak mudah. Oke. Nah, berarti tapi apakah memang sebagian besar yang Bapak lihat itu adalah faktornya karena seks, Pak, atau ada hal yang lain, Pak? Ya paling namanya selingkuh ya. Pasti hubungannya ke sana. Kegiatannya kan seks. Iya. Faktor utamanya ya seks. Pengen seks yang bergairah, pengen seks yang nikmat, atau kalau mau mundur ke belakang lagi bahwa Tuhan itu ciptakan manusia untuk bahagia. Tuhan gak ciptakan manusia ini untuk disiksa di neraka, untuk dianiaya, untuk bahagia. Dan bahagianya itu karena punya relasi dengan Tuhan, punya relasi dengan sesama. Ketika berdosa, Tuhan melangkah hadir di Taman Eden, Adam lari. Dosa membuat orang nggak bisa menikmati relasi. Apa kamu makan buah ini? Perempuan ini yang ngasih. Loh, nggak ditanya siapa yang ngasih, makan apa tidak. Harusnya jawabannya iya makan apa tidak. Tapi dosa membuat orang nggak bisa berelasi dengan baik. Ya. Nah, ketika nggak bisa menikmatikan yang makanan relasi, tapi memang tubuhnya, otaknya, sel-sel tubuh ini diciptakan untuk bahagia. Di mana harusnya kalau merasakan relasi dengan Tuhan, damai sejahtera, hormon serotonin, cinta kasih, melatonin, rasa aman, semua perasaan positif ini hormonnya positif dan membuat tubuh merasa nyaman. Tapi karena kehilangan itu, maka dia butuh dari sumber yang lain. Misalnya narkoba, itu kan juga menstimulasi rasa nyaman. Atau sekarang bukan narkoba, namanya narkolema. Apa tuh? Narkoba lewat mata. Loh, kenapa pornografi bisa adiktif? Karena begitu dia lihat pornografi terangsang, begitu terangsang dopamin. Tapi dopamin hanya terangsang, kalau cinta kasih melatonin beda, bahagianya pasti beda. Berangkat dari pornografi muncullah ide seks yang aneh-aneh. Iya, benar. Seorang laki-laki yang nggak rohani banget, tapi istrinya, waduh, pendoa syafaat, membawa firman, bernubuat lagi. Masa suaminya mau ngajak gaya duduk, jongkok, berdiri, gajah kucing, gaya gajah, waduh, nggak mau deh pasti dah gitu kan. Tapi ini fantasi laki-lakinya liar nih gitu kan. Akhirnya dia dengan siapa gitu kan, selingkuh. Jadi kadang-kadang ya ketika suami istri, mungkin suami ini jaga image kan, depan istri ya dia baik, rohani, depan anak juga. Tapi kan banyak mengagetkan kan. Jadi saya juga barusan terima konseling lewat WA gitu, terus mau ketemu tak suruh ke konselor karena saya jarang menangani. Pak, suami saya itu, aduh, di gereja mah semuanya hormat Pak, bawa firman Tuhan. Tapi saya tahu betul dia selingkuh, bahkan dia ngaku. Sementara saya nggak berani cerita ini ke orang lain untuk menjaga wibawa suami. Karena nggak bisa cerita, aduh sakitnya, pasti sakit sekali. Betul. Nah kalau dipikir coba, orang pelayanan selingkuh, bahkan kadang saya yang lebih parah lagi nih, itu selingkuh loh, sama siapa sih? Ya kan kita dengar isunya kan, kita lihat IG-nya, ada loh, wih cantik, seksi, bontok. Kalau gue nggak bertobat mau juga nih. Jadi kalau ada pendeta gitu kan, selingkuh gitu kan, wah dengan begitu gitu, saya bukan setuju ya. Tapi agak maklum itu loh. Maklumnya itu kenapa? Selingkuhannya cantik banget. Iya, maklum dari segi manusiawinya ya, biologisnya. Tapi ya. yang bikin kaget kan si pendeta selingkuh sama si WL. Lah WL laki-laki.
Udah kalau udah namanya homo, lesbi, bejat seksual, saya betul-betul nggak bisa ngerti. Iya benar sih. Tapi itu kan terjadi. Iya. Jadi perselingkuhan yang benar di luar masuk akal. Tapi itu istilahnya sudah bukan selingkuh sih menurut saya, udah kebejatan seksual. Nah kalau misalnya bukan di kalangan ya, ada kasus-kasus pendeta aja begitu, gimana jemaatnya? Artinya emang pencobaan godaan hal seksual ini kuat sekali. Benar sih. Antara dosa itu yang kuat nomor 1 mamon. Nyembah Allah atau mamon, sampai mamon aja disejajarkan ini atau ini, itu kuat sekali. Iya. Tapi kalau kita Roma pasal 1 kan berkata begini, mereka yang menyembah Allah tapi bukan Allah, maka aku akan menyerahkan pikiran mereka pada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka akan birahi laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan aneka dosa seksual lainnya. Jadi banyak juga sebenarnya kalau dibicara akar, maka akar itu mamon. Bahkan sekali berpendeta pun begitu dia cinta perpuluhan, dia cinta kolektor, dia nggak cinta Tuhan lagi. Makanya kalau jemaat yang kaya raya pindah gereja ribut dia. Iya, yang banyak utang pindah. Biarin aja ya. Bebanku terlepas, tukang kritik hilang. Kambing dia pergi. Cinta uang. Nah cinta uang ini kalau Roma pasal 1 berkata menjadi akar, bahkan Tuhan yang akan menyerahkan pikirannya pada pikiran terkutuk. Wow. Tapi ini artinya Tuhan yang membiarkan. Iya. Tapi itu kasus ketika perselingkuhannya sudah sampai menjadi kebejatan seksual. Jadi perselingkuhannya itu sudah aneh-aneh. Ya, orang perempuan bawa pulang ke rumah, suruh laki-laki bawa pulang ke rumah, suruh main sama istrinya, dia intip. Begitu dia terangsang, baru dia bisa terangsang kalau suaminya sama orang lain. Itu udah bejat. Tapi kalau kasus-kasus yang lain tuh ya kebanyakan karena pengen berfantasi atau kesempatan. Atau bisa juga nggak sih Pak, karena misalnya di rumah juga, ini selain dari seksual yang saya lihat, ya merasa istrinya juga kurang melayani. Artinya nggak harus seksual ya, tapi nggak lagi melayani suaminya, terus juga bisa jadi juga perhatian. Iya, nggak perhatian, terus juga mungkin ya marah-marah gitu kan ya, kayak baru pulang udah dini, sedangkan di kantor sekretarisnya atau orang yang lebih melayani. Iya, lebih kayak Pak gimana, apa kabarnya? Kan itu juga bisa nggak sih Pak? Ya banyak laki-laki yang selingkuh, mayoritas laki-laki tipe intim kan. Ya, kalau secara temperamen dasar sanguin, secara DISC berarti intim. Kalau foto karakter kuning, ya laki-laki tipe intim, istrinya tipe kolerik, tipe dominan. Waduh, benar. Padahal laki-laki butuh penghormatan, nggak dihormati. Mau ngambil keputusan, disalahkan melulu. Akhirnya dia nggak bisa berperan sebagai pria sejati. Nggak bisa mengambil keputusan, nggak bisa dominan, istri lebih dominan. Akhirnya di kantor dia bisa dominan kepada sekretaris. Atau di rumah dia dominan dengan pembantu gitu ya. Makanya banyak orang selingkuh dengan siapa dia bisa dominan. Atau dalam konsep yang lebih teologis, dengan siapa laki-laki selingkuh, dengan penolongnya. Karena Tuhan menciptakan pria dan dia butuh diciptakan penolong. Maka laki-laki selingkuh dengan siapa? Di rumah dengan pembantunya, di kantor dengan sekretarisnya, pendeta dengan WL-nya, atau dengan pendewa syafaatnya. Jadi dengan siapa-siapa yang menolong dia. Artinya dia bisa sebagai kepala, dia penolong. Padahal penolongnya ini ya kalau pembantu itu nggak cantik, tapi dia berperan sebagai penolong gitu. Kan misalnya tokoh hebat, punya istri juga hebat juga. Ya hebat sama hebat menikah gitu kan. Tapi dia nggak bisa perintah-perintah istrinya kan. Tapi kalau namanya sekretaris atau ajudan, ya namanya ajudan dibayar kan. Kopi, iya Pak. Kurang manis, oke Pak. Dia boleh batin kan. Kenapa istriku nggak kayak dia ya? Lama-lama dinikahi juga tuh ajudan. Tapi banyak orang yang kaget loh setelah menikahi ajudannya, sekretaris gitu. Kenapa setelah dinikahi tanduknya keluar, lalu nggak gaji lagi? Dulu kan digaji, nurut. Begitu jadi istri malah nggak digaji. Tapi atau udah beda posisi ya. Bang dulu ya hormat lah sama bos, gimana nggak hormat. Nah makanya kita Petrus, Tuhan berfirman lewat kita Petrus kan, hai ibu-ibu, istri-istri, hormatilah suamimu seperti Abraham menamakan tuannya. Jadi Sarah itu menamakan Abraham tuannya, bersikap bahwa suami itu kayak bosnya, hormat. Nah itu laki-laki yang dihormati gitu ya mestinya nggak selingkuh ya. Tapi kalau Abraham karena dikasih Hagar diambil juga. Itu kan dikasih ya, sodorin. Tapi dia nggak selingkuh. Tapi nggak selingkuh dia gitu. Jadi ya Sarah menghormati Abraham seperti tuannya. Nah itu
kebutuhan laki-laki itu untuk dihormati, kebutuhan wanita untuk dikasihi. Jadi kadang nggak langsung seks ya. Iya, betul. Istri butuh perhatian, butuh diterima apa adanya, butuh dimengerti, butuh sahabat, butuh teman ngomong. Namanya wanita kan kebutuhannya ngomong. Kalau udah ngomong udah jinak dia. Gitu. Laki-laki butuhnya makan, sudah makan udah jinak dia. Suami belum makan, ketemu istri belum ngomong, itu dua setan ketemu. Maka ketika istri hanya berawal kebutuhan teman ngobrol, tapi suami tidak bisa jadi teman ngobrol. Akhirnya di tempat pelayanan, di kantor, di mana, sebenarnya itu di mana saja, tergantung dunianya masing-masing. Maka di setiap dunia ada perselingkuhan. Ketika wanita ketemu teman ngobrol, jarang ya orang yang kecuali emang maaf nih pelacur memang niatnya mau goda gitu. Ya kebanyakan tuh nggak in purpose selingkuh gitu. Sampai ngobrol, tercipta relasi bikin bahagia karena Tuhan ciptakan manusia sebagai makhluk relasi, lalu sampai akhirnya membandingkan gitu kan, walaupun ada lagu jangan banding-bandingkan, tapi kan ini temanku baik, suamiku nggak baik, ini teman pelayanan baik, dia nggak, suami nggak baik, udah langsung kontradiktif kan, dia perhatian, suami nggak perhatian, udah itu langsung berdoa aja, Tuhan cabut nyawa suamiku tuh. Kan orang Kristen boleh menikah lagi. Kalau udah meninggal. Kalau pasangannya udah mati. Masalahnya dia nggak mati-mati. Gimana cara bikin dia mati gitu kan? Doain aja mati gitu ya. Iya. Nah jadi berarti kalau kita lihat di sini ya Pak, perselingkuhan itu kan artinya ada sesuatu di balik itu sampai itu terjadi gitu kan. Entah tadi dari segi seksualitas yang mungkin juga tidak terpenuhi sesuai dengan fantasinya atau yang menjadi keinginan-keinginan salah satu bagian, atau juga yang tadi soal relasi, emosional, cinta kasih, emosional, relasi. Nah jadi kalau menurut Pak Jarod sendiri nih, kalau kita lihat kayak gini, berarti sebenarnya ada tindakan preventif dong ya, supaya perselingkuhan ini sebenarnya bisa tidak terjadi gitu. Karena kan ya sekali lagi manusia kan tubuh, jiwa dan roh, berarti ada tubuhnya nih, ada dagingnya yang tadi Bapak bilang, saya juga maklum nih kalau dia selingkuh ini cantik gitu kan ya. Ya kita semua saya yakin ya hamba Tuhan masih pria gitu kan, yang masih punya selama gak impoten. Masih punya keinginan seksual yang sebenarnya cuma membedakan ada yang bisa dikendalikan sama yang nggak bisa dikendalikan gitu kan. Nah jadi kalau menurut Bapak sendiri gimana sih supaya kita sebagai anak Tuhan nih nggak terjadi gitu loh Pak? Nomor satu yang pasti ya takut akan Tuhan. Yusuf sama Yosef ya mirip, ya kan. Maka Yusuf cinta Tuhan, dia berkata aku nggak mau dosa, maka dia tinggalkan. Jadi ya nomor satu takut akan Tuhan. Tapi tidak selingkuh karena takut akan Tuhan ya memang itu luar biasa. Tapi dalam arti gini, hidup ini bisa menderita juga. Dalam arti aduh saya pengen tapi takut dosa, suatu saat ikut pelajaran New Age Movement lah, Tuhan nggak ada lah, udah Tuhan nggak ada ngapain gitu kan. Selingkuh lah pasti. Maka nomor satu cinta Tuhan, kedua menurut saya ya cinta pasangan. Nah mengobarkan cinta kepada pasangan ini yang memang nggak mudah, karena begitu ada tagihan, ada masalah, ada pertengkaran, ada tekanan hidup, maka relasi ini kalau kita bisa pertahankan itu anugerah. Sehingga kalau gini, kalau saya ditanya kenapa sih Pak Jarod nggak selingkuh, kan Bapak orang intim, sanguin, cheerful, akrab, berarti potensi selingkuhnya tinggi. Wah iya bisa 90% orang kayak saya begini. Temannya banyak, kesempatan ada, uang ada, ya, yang mau pun pasti ada juga. Apalagi loh kan saya bukan pendeta, bukan orang yang di gereja melulu, dagangnya pergi keliling-keliling, marketing dalam dunia bisnis, entertain juga, jadi dunianya memungkinkan. Tapi kalau saya ditanya, ya karena saya pertama takut akan Tuhan, ya kalau jemaat nanya itu takut akan Tuhan. Kalau istri tanya, kenapa kamu gak selingkuh? Karena aku cinta kamu. Asik. Itu jawaban paling dia senang tuh. Kalau cinta Tuhan gitu, oke. Dia masih oke. Karena aku cinta kamu gitu. Nah, kalau kita pacaran, dalam level pacaran di mana betul-betul kita cinta banget, kan kita nggak pengen mengkhianati. Maka tapi kalau sudah menikah kan sebel banget. Itu kenapa ya Pak? Kenapa? Itu menarik Pak, tadi Bapak bilang. Waktu kita masih pacaran tuh cinta banget ya, kita deg-degan, pengennya bareng sama dia, kayaknya apa ya, every time tuh pengennya bareng-bareng. Tapi kalau udah menikah tuh kenapa bisa jadi berubah? Iya,
Apa bosan atau apa Pak sebenarnya? Ya manusia roh, jiwa dan tubuh. Jiwa ini terutama kan, jiwa ada pikiran ada perasaan. Pikirannya terlukai karena pendapatnya berbeda, bertengkar. Perasaannya terlukai karena pengharapannya nggak dipenuhi. Kebutuhan untuk diterima apa adanya mulai dibanding-bandingkan. Kebutuhan untuk diperhatikan nggak diperhatikan. Nah luka pikir, luka hati inilah yang membuat ya cinta itu hilang. Padahal harusnya pernikahan itu kalau kita bisa membangun relasi dengan baik, cintanya makin lama makin kuat. Minimal kalau cintanya sama, komitmennya makin kuat. Apalagi komitmen itu kan ada anak, ada pelayanan. Tapi ya cinta ditumbuhkan. Terutama buang pikiran ya. Pikiran negatif, curiga, memandang pasangan, dia galak, dia kasar, berarti kolerik. Lihat aja positifnya, dia tanggung jawab, dia komitmen, dia punya keinginan kuat. Dia lelet, dia nggak punya ide, berarti pragmatik. Berarti dia baik hati, dia setia, dia nggak kreatif tapi dia setia. Jadi kita memandang terus sisi positif pasangannya, itu termasuk membuat cintanya dipelihara. Karena ketika cinta nggak ada, yang ada tinggal akte nikah gitu kan, pasti ya. Karena menikah ini kan panjang banget. 50 tahun hidup bersama, orang yang sama, pribadi yang sama, begitu nggak ada cinta, bosen dah. Benar. Kemana pergi, naik mobil kemana-mana, di rumah merayakan Natal. Sunyi senyap. Mau ngomong apa? Dulu waktu pacaran kayaknya ngomong apa aja. Iya. Nah, kita ngomong apa saja dan kita mau denger lagi juga. Iya. Begitu menikah, kita ngomong misalnya khotbah di gereja tadi. Tadi khotbahnya begini, aku juga denger, nggak usah ngomong. Diajak ngomong yang sudah tahu nggak bisa. Iya. Nonton film bareng-bareng, iya tadi juga nonton, nggak usah ngomongin itu gitu. Tapi waktu pacaran dulu, semua bisa diomongin ya. termasuk yang sudah tahu, gitu kan? Iya. Udah nonton film bareng-bareng, habis itu ngomongin filmnya. Iya. Ke gereja bareng-bareng, ngomongin khotbahnya. Iya. Jadi dating itu ngomong yang sudah tahu, ngomong yang tidak penting. Iya. Kalau ngomong yang penting kan meeting. Iya. Nah nikah meeting terus kan. Iya. Ngomong uang gitu kan penting, ngomong anak, masa depan, cicilan rumah. Jadi kita nikah itu tiba-tiba meeting terus. Benar sih Pak. Ya, jadi harus sering-sering dating ya kalau ngomong gitu. yang tidak penting. Tapi kan kita merasa sibuk ya kan. Iya. Bahkan mungkin orang tua anak juga begitu. Orang tua anak bapaknya bilang kalau yang nggak penting sama ibu ya. Sama mama, sama papa yang penting-penting aja. Ini papa bos. Ngomongnya yang penting terus. Iya. Padahal harusnya kita bisa ngomong yang tidak penting. Ngobrol deh. Nah terutama sih bagi wanita ya. Iya. Bagi laki-laki, buat apa dong ngomong yang kita udah tahu? Buang waktu aja. Tapi namanya wanita kan pengen ngomong apa yang dia alami. Ada anak begini gitu. Udah jangan banyak ngomong, nasihatin. Nah, kan istri nggak butuh nasihat. Iya. Istri bercerita karena dia punya kebutuhan, dia mau bicara. Aku udah tahu, tapi saya mau ngomong. Ya aku udah tahu, tapi saya mau ngomong. Lah kan susah bagi laki-laki. Sudah tahu kan harus dengerin gitu kan. Mulai relasi. Lalu si istri ngomong sama orang lain, didengar selingkuh lagi kan gitu kan. Jadi awalnya bisa dari konflik tadi itu. Konflik tidak mau, salah satu nggak mau mendengarkan. Ya kalau sudah nggak bicara, relasi itu apa sih gitu kan? Relasi kan bukan surat nikah. Iya. Ngobrol, bercanda, mendengar, didengar, sampai akhirnya makin banyak bicara, makin akrab. Kita akan akrab dengan siapa kita banyak bicara. Di gereja kita ada 50 jemaat, 100 jemaat, kita ngobrol berlima nih, pergi berlima, ngobrol berlima. Ya dengan yang ngobrol ini kita akrab. Iya, benar. Sama istri nggak ngobrol, sama suami nggak ngobrol, jauh lah mereka hubungan. Iya. Lalu selingkuh dengan siapa? Masa ketemu langsung selingkuh itu mah pelacur. Iya. Atau orang berzina. Iya, Kalau bicara selingkuh berarti orang yang akrab. Nah makanya sebenarnya kalau soal gimana supaya nggak terjadi selingkuh, ya keakraban ini yang perlu dipelihara. Keakraban itu yang harus dipelihara. Iya. Oke. Nah Pak, kalau misalnya tadi kan apa sih kira-kira kalau tips dari Pak Jarod nih untuk ngebangun relasi untuk tadi misalnya ngomong yang nggak penting gitu kan ya. Terus kayak Bapak kan juga menikah udah cukup berapa tahun? 32 tahun. Wow, itu kan udah cukup panjang ya Pak. Nah itu Pak Jarod sendiri gimana gitu loh Pak? Maksudnya supaya enggak, pasti kan ada lah yang namanya manusia itu kan tipe-tipe yang ya kayak orang intim gitu kan bisa bosen atau aduh kayaknya ada yang lebih seru nih gitu kan ya. Ya supaya nggak bosan emang kadang harus me time, kadang overtime. Me time itu berarti kita pergi sendiri aja. Atau pergi dengan teman-teman ya, dengan teman yang lain. Jadi kita berpisah sementara waktu dengan istri.
Ya, yang rohani ya perginya pelayanan, yang nggak rohani ya perginya sepedaan, naik gunung sama teman, gitu ya. Nanti dengan pergi begitu kan kita udah, kalau ketemu terus kayak bisa berantem juga. Benar sih. Tapi kalau bertemunya mau positif, berarti ya jangan dengan teman yang ngomporin. Udah lu tinggalin aja lu istri kayak begitu, ceraiin aja suami kayak begitu. Nah ini kita selingkuh me time-nya atau perginya ke provokator ya repot. Kalau kita perginya untuk paling bagus itu hobi. Yang kalau saya hobinya ngelukis ya saya ngelukis. Ada orang hobinya baca buku atau spa. Tapi jangan me time terus karena menikah itu komitmen untuk berdua. Iya. Tapi secara pribadi kita harus pribadi yang bahagia. Me time, bangun gambar diri, bersyukur dengan diri. Kan kebanyakan orang nggak bisa bangun relasi itu kan dia nggak bisa menerima diri sendiri. Iya. Ketika orang membangun gambar diri, mengenal diri sendiri, mengenal keunikan diri, maka dia akan mengenal keunikan pasangan. Nah baru me time perlu secara pribadi bahagia. Lalu overtime benar-benar berdua suami istri ya. Anak titipin mertua atau anak kalau misalnya ada mau ikut camp 3 hari gitu ya boleh. Jadi kita nggak suami istri. Anak yang pergi atau kita suami istri yang pergi. Misalnya anak saya 3, 2 di Singapura, 1 tinggal di Jakarta gitu kan. Wah yang di Jakarta ini bilang aku mau ke Bali 3 hari atau 4 hari. Udah pembantunya sekalian beli cabai ke Bogor. udah anjing dilepas di halaman. Lampu luar nyalakan, lampu malam, lampu dalam rumah matikan, jangan dibalik. Udah kita mencoba aja yang aneh-aneh gitu kan. Mau bercinta di sofa, mau di meja, mau di kursi. Atau kalau enggak ya kita butuh waktu berdua. Atau yang lain di rumah semuanya, ya kita yang pergi aja. Jadi kadang kita pergi liburan sekeluarga. Tapi kadang kita pergi berduaan. Jadi kalau ya supaya ada me time-nya, tapi juga enggak terus-terusan berdua. Berdua suami istri, ke gereja berdua, kemana-mana berdua, tapi kemana-mana berantem terus. Iya. Coba akan mengalami kejenuhan sih. Iya. Manusia kan normal jenuh. Iya. Kalau kita makan bakso terus ya bosen juga. Iya. Atau kita ke Eropa aja, kan saya baru pulang dari Amerika hampir sebulan 3 minggu lebih. Iya makan dia aja all you can eat terus gitu ya, melenak juga sih. Begitu ketemu restoran Indonesia, aduh rasanya enak banget. Iya. Padahal kita setiap hari di sini makan begitu-begitu terus. Iya. Dan itu contoh bahwa ketika suami istri itu, tapi untuk meninggalkan variasi ini jangan, aduh biar nggak bosan selingkuh aja. Iya. Ya, untuk supaya nggak bosan kita bisa pergi sendirian. Nanti habis itu, nah pas pergi sendirian ini kita sengaja untuk mengobarkan kerinduan kan. Jadi waktu pergi kita sering cerita, WA pasangan aja, WA atau telepon. Jadi cerita gimana nih, bagus banget nih, waduh coba kamu lain kali ikut, jadi tetap komunikasi, bukan pergi ngilang gitu loh. Iya. Apalagi udah misalnya katakanlah 2 hari lagi mau pulang gitu, besok udah mau pulang nih, I miss you gitu. Kalau perlu I miss you tambah gambar hati, gambar bibir gitu kan. Iya. Kalau dia coba oke, berarti dia belum siap. Tapi kalau digambar dia manusia miss you juga gitu, kasih gambar bibir, waduh, tanda-tanda nih gitu. Bahkan kalau ketemu langsung ya, kita kadang suami istri ketemu langsung nih, suami istri loh udah nikah berapa tahun, mungkin nggak biasa ngomong nanti malam bercinta gitu. Tapi coba beranikan diri kalau waktu lagi nggak ketemu, malam udah lama nih seminggu puasa seks, pulang buka puasa ya. Beranikan pertama kali, jujur ya saya menikah 32 tahun kan, sebagai suami istri pertama kali pengen mengungkapkan itu nggak bisa loh. Wow. Gak bisa, kayak mau ngomong juga gak bisa ya, tau main gitu kan. Iya. Mau WA juga gak bisa, sampai lama-lama nyoba bisa. Dapat nyoba nulis dan jika dia merespon nih. Nah ketika suami mau pulang udah janji begitu, suami siapkan hati, ya istri siapkan hati. Jangan sampai ada hal yang mengesalkan gitu kan. Misalnya udah janji nih nanti, tapi jangan sampai begini, besok saya pulang, jawab aja hari ini aku mens. Lampu merah. Ya sudah, daripada dia gak kasih tahu, kita pulang tahu ya, tahu gitu pergi lagi 3 hari. Tidak dalam kondisi seperti itu, maka istri juga bisa menyiapkan hati. Sehingga segala sesuatu kalau dipersiapkan kan lebih, istilahnya gini, daripada istilahnya tiba-tiba malam ada serangan mendadak gitu kan. Istri nggak siap. Nah kalau udah ada janjian, appointment untuk bercinta, maka istri menyiapkan hatinya, menyiapkan perasaan, bahkan mungkin menyiapkan tubuhnya, hari ini nggak capek-capek. Ya. Katakanlah begini, sebulan misalnya anggap aja kalau hitungannya 3 hari sekali, berarti sebulan itu 10 kali. 2, 3, 4 kali aja istri itu orgasme dan merasakan kenikmatan. Kayak kita makan. Kan kita tiap hari makan 3 kali. Iya, betul. Nggak harus tiap hari enak.
Iya. Jadi kita sehari makan 3 kali, sebulan berarti 90 kali. Kita itu seminggu sekali aja makan, ini enak banget nih, ini enak banget. Udah, loh, makan seminggu sekali bisa yang rasanya enak banget. Besok makan yang normal sehari-hari oke lah. Sama juga menurut saya seks. Kita nggak harus bahwa setiap kali itu harus dahsyat banget, istrinya orgasme. Tapi jangan sampai istri udah nikah berapa tahun nggak pernah apa itu orgasme. Ya anak sih lahir terus itu. Kan anak lahir nggak butuh orgasme. Iya. Telur ketemu sperma jadi itu anak. Iya. Gitu. Tapi menikmati. Nah kalau menikmati ya pasti mau lagi dan mau lagi. Nah kalau nikmat, tapi nikmat itu nggak bisa nggak harus terus-terusan. Nah itu menjaga kebosanan dan relasi itu menjadi ya istilahnya tuh ya masa mau cari yang aneh-aneh, apalagi kalau sampai tambah dengan kekuatan roh ya, kekuatan rohani dan mati tahu bahwa dosa selingkuh itu bukan cuma dosa loh, dosanya pakai besar lagi. Ya membunuh minta ampun diampuni, tapi waktu Daud selingkuh kan anakmu mati minta ampun tetap mati anak. Iya. Kerajaanmu pecah beneran loh kerajaannya. Wow. Dan sejak pecahnya Israel karena Daud selingkuh, itu kan kerajaanmu pecah, itu kan waktu Daud selingkuh. Hukuman itu, waktu Daud sombong, kena Bila Sampar, minta ampun, hukuman berhenti. Kerajaan pecah itu betul-betul sampai hari ini kan. Waktu Tuhan Yesus lahir memang itu Israel ya cuma Yehuda sama Lewi aja. 2 suku ini, kerajaan Yehuda dan suku Lewi dan 10 ini belum pernah bersatu lagi menjadi 12 suku sampai hari ini. Mungkin nanti kalau mau kiamat kali kumpul lagi. Tapi itu benar-benar karena akibat dosa perselingkuhan. Saya sering mengutarakan itu segitu besarnya ya. Daud kawin lagi Tuhan nggak marah. Tapi selingkuh dia marah. Iya kan, karena kalau udah kawin lagi itu berarti gini, ya kita nggak setuju poligami Kristen, tapi masih ada unsur fair ya. Udah mati minta izin istri lalu kawin lagi gitu. Tapi kalau selingkuh itu kan diem-diem. Ada unsur pengkhianatan, ada sembunyi, ada bohong, ada makanya dosanya besar. Walaupun menikah lagi juga mati enggak gitu kan. Kalau Kristen mengajarkan monogami. Iya. Wow. Nah berarti Pak kalau begitu dari sisi seksual juga tadi kan Pak Jarod bilang harus dibicarakan ya. Dibicarakan, harus dipersiapkan dan ya memang sih memang kan dalam hal hubungan itu kan seringkali suami yang penting enak aja gitu ya. Istrinya puas apa enggak tuh bodo amat gitu atau dia enggak care gitu. Iya, itu. Tapi itu juga berarti harus menjadi suatu perhatian ya. Berarti buat para suami juga ketika mereka mau berhubungan jangan hanya mikirin diri sendiri gitu ya Pak ya. Ya pokoknya kata tadi bilang kayak orang makan lah. 90 kali 1 bulan kita enak 5-6 kali udah seneng. Apalagi wanita itu juga gini. Wanita itu sebenarnya kan lebih utama perasaan. Di mana kebutuhan psikologis lebih penting daripada biologis. Sehingga kalau dia diterima, dihargai, dihormati, dipercaya apa adanya, itu udah memberikan kepuasan tersendiri. Sehingga juga akan lebih mudah terangsang, lebih mudah orgasme. Tapi wanita yang kecewa, kepahitan, gak merasa dihargai, merasa sendirian, menghadapi masalah, menghadapi anak, akhirnya dia gak cinta suami, malah nek suami, mau 1 jam juga gak bisa orgasme. Jadi wanita tetap pada kebutuhan psikologis. Nah, wanita juga punya, karena dia kebutuhan psikologis, dia juga bisa menggali sumber banyak kebahagiaan. Ya, merasa berarti sebagai ibu, dia bahagia. Melayani di gereja, dia bahagia. Berdoa syafaat, doanya dijawab, dia bahagia. Makin banyak sumber kebahagiaannya, maka kebutuhan akan bahagia dari sektor seks ini makin sedikit. Makin rendah. Jadi sebenarnya juga laki-laki nggak perlu minder kalau dia nggak bisa selalu membuat istrinya misalnya orgasme kata begitu. Jadi tapi lagi jangan nggak pernah gitu. Jadi ketika hal itu aja, nah sama juga laki-laki, kalau laki-laki pasti ejakulasi. Cuma dalam keadaan capek, kondisi lemah, mungkin dia cepat keok gitu ya. Stamina prima bisa lebih lama. Jadi nggak harus prima, tapi namanya kan ada juga wanita yang secara hormonal, biologis juga butuh dalam arti seksnya lebih kuat. Makanya kepada laki-laki pun Alkitab berkata, "Hei suami, penuhilah kewajibanmu." Ya istri, penuhi kewajibanmu. Karena sebenarnya ini ya dua-duanya butuh, cuma prioritasnya aja. Laki-laki prioritas seks lebih tinggi, wanita lebih rendah. Tapi dua-duanya ya butuh. Bahkan kalau Tuhan berfirman kepada Hawa kan, engkau akan birahi kepada suamimu. Jadi cuma wanita lebih pandai menunjukkan ketidakinginannya dan juga kepuasannya. Jadi kayak ingin apa enggak ketahuan, puas apa enggak juga enggak ketahuan. Si laki-lakinya bingung sendiri. Ya udah anggap aja puas. Tapi makin
intinya kembali kepada manusia makhluk relasi. Ketika relasinya makin baik, pasti seksnya makin baik. Berarti kalau misalnya sampai istri males berhubungan seks, berarti relasinya juga dia nggak bagus ya? Pasti dah, karena manusia kan makhluk relasi, apalagi wanita makhluk perasaan. Jadi ogah-ogahan, nggak mood melulu. Makanya tugas suami memenuhi moodnya istri. Benar sih. Engkau akan birahi. Birahi itu akan mood kepada suamimu. Karena istri akan mood kepada suami, maka suami harus memenuhi kebutuhan moodnya istri. Apa itu moodnya wanita? Diterima, diperhatikan. Nah, ketika istri kebutuhan moodnya nggak dipenuhi, dia akan mood-moodan. Itu jadi masalah ya. Kalau istri mood-moodan, pusing lo suami kepala. Pusing 7 keliling. Wow. Oke Pak Jarod, ini jelas banget ya. Jadi buat para pemirsa, kita belajar hari ini bahwa perselingkuhan itu tidak terjadi begitu saja, tapi ada relasi dan juga seksual yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi buat yang sudah menikah maupun yang mau menikah, pastikan kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, belajar. Dan tadi dari Pak Jarod saya suka banget cinta Tuhan dan cinta istri. Cukup 2 itu aja. Cukup 2 itu aja. Oke, dan saya percaya Anda diberkati. Jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya dari Today's Message Podcast. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.